Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizka Adana. Saya merupakan mahasiswa jurusan Statistika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Saat ini saya merupakan salah satu peserta program KKN tematik Undip X UNICEF tahun 2021 yang mengusung tema sinergitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dikarenakan situasi sedang pandemi saat ini, maka kegiatan atau program KKN dilaksanakan pada wilayah atau daerah masing-masing mahasiswa. Dan saya melaksanakan program ini di Kelurahan Sendamulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dalam program KKN ini terdapat dua program wajib, yaitu ada program pencegahan COVID-19 dan percepatan vaksinasi. Selain itu terdapat program lain, yaitu pemantauan 3M di tempat umum dan sekolah, serta pendataan data Baduta di wilayah kelurahan masing-masing. Mari simak program-program KKN yang telah saya lakukan dalam video berikut ini. Observasi permasalahan yang terjadi pada wilayah Kelurahan Sendamulyo dimulai dengan konsultasi dengan Carik Kelurahan Sendamulyo, lalu dilanjutkan dengan observasi langsung oleh mahasiswa. Pada wilayah lingkungan RW 23 Kelurahan Sendamulyo ditemui terdapat anak-anak yang bermain tanpa protokol kesehatan yang benar. Untuk pelaksanaan 3M di wilayah Kelurahan Sendamulyo sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan agar tetap tercipta lingkungan yang sehat dan bebas virus COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kelurahan Sendamulyo telah mencapai lebih dari 90% partisipan atau warga, yang berarti hal ini sudah tergolong baik. Namun, ditemukan permasalahan lain, yaitu banyak warga yang masih awam atau belum mengetahui mengenai vaksinasi lain selain COVID-19. Potensi desa yang terdapat di Kelurahan Sendamulyo meliputi adanya puskesmas, klinik, home industri, dan sekolah yang terdiri dari berbagai tingkatan, baik TK, SD, dan SMP. Potensi desa yang pertama yaitu pasar. Pasar menyediakan berbagai macam kebutuhan warga Kelurahan Sendamulyo, mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, maupun kebutuhan lainnya. Potensi wilayah Kelurahan Sendamulyo berikutnya yaitu dengan adanya sekolah. Dengan adanya sekolah di dalam wilayah Kelurahan Sendamulyo dapat diakses dengan mudah oleh warga Kelurahan Sendamulyo. Sekolah ini terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari TK, SD, maupun SMP yang dapat diakses dengan mudah oleh warga Kelurahan Sendamulyo. Pada wilayah Kelurahan Sendamulyo dapat ditemui beberapa fasilitas kesehatan seperti adanya puskesmas maupun klinik swasta yang dapat diakses dengan mudah oleh warga Kelurahan Sendamulyo. Potensi wilayah Kelurahan Sendamulyo berikutnya yaitu dengan adanya home industri pembuatan kue. Home industri ini menyediakan berbagai macam jenis kue, baik kue tradisional maupun kue modern. Program pertama yaitu program pencegahan COVID-19 dengan judul penyuluhan perhitungan proporsi kasus COVID-19
guna meningkatkan disiplin protokol kesehatan pada anak-anak RW 23. Program ini diambil berdasar pada permasalahan yang ada setelah dilakukannya observasi langsung, yaitu terdapat anak-anak RW 23 yang bermain tanpa protokol kesehatan yang benar karena belum menyadari bahwa COVID-19 dapat terjadi pada usia anak-anak. Untuk itu, dilakukan sebuah program penyuluhan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran bahwa COVID-19 juga dapat terjadi pada usia anak-anak, sehingga wajib untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan. Program ini dimulai dengan pembagian modul dan poster pada anak-anak, lalu penayangan video edukasi. Selanjutnya, penjelasan modul mengenai perhitungan proporsi menggunakan visualisasi diagram pie yang menarik minat anak-anak. Lalu, penjelasan poster mengenai cara-cara menerapkan disiplin protokol kesehatan yang benar. Setelah program selesai, anak-anak diminta menuliskan kritik dan saran guna bahan evaluasi program. Kedua, yaitu program percepatan vaksinasi yang dilakukan pada warga Kelurahan Sendang Mulyo dengan judul Sosialisasi Vaksinasi Penyakit Selain COVID-19 bagi warga Kelurahan Sendang Mulyo melalui diagram dan tabel vaksinasi. Program ini dilakukan berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan dan diperoleh hasil bahwa banyak warga Kelurahan Sendang Mulyo yang masih awam atau belum mengetahui terhadap vaksinasi penyakit selain COVID-19 dan pendataan mandiri terkait vaksinasi. Program ini dilakukan secara door-to-door dengan cara memberikan sosialisasi mengenai diagram dan tabel vaksinasi yang dimaksudkan agar warga Kelurahan Sendang Mulyo melek data dan pendataan vaksinasi penyakit selain COVID-19 sehingga diharapkan dapat diantisipasi dampak-dampak yang akan muncul pasca dilaksanakannya vaksinasi berdasarkan pendataan yang telah dilakukan. Program lain yang dilaksanakan yaitu pengamatan atau pemantauan 3M di lingkungan sekolah wilayah Kelurahan Sendang Mulyo. Diperoleh hasil bahwa pelaksanaan 3M di lingkungan sekolah sudah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya kegiatan cuci tangan sebelum program pembelajaran, pengukuran suhu, penerapan jaga jarak, dan pemantauan penggunaan masker pada masing-masing siswa. Lalu, program pengamatan 3M di tempat-tempat umum. Program berikutnya yaitu pendataan baduta yang berada dalam lingkungan Kelurahan Sendang Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanggapi tentang pendataan yang adakan oleh Mbak Salsa ya terkait tentang percepatan vaksinasi. Ya, menurut saya dengan dibikinnya pendataan seperti ini dan dibikin diagram seperti ini, untuk saya pribadi mungkin kita bisa lebih melihat gitu ya, vaksin penggunaan ya, penggunaan vaksin selama ini seperti apa, sehingga kita bisa melihat tentang plus minusnya ya vaksinasi. Jadi mungkin bisa diambil dalam percepatan vaksinasi bisa lebih maksimal gitu pengadaannya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, semoga sukses Mbak Sasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mbak Sasa, saya Pak Anturi sebagai lurah di Kelurahan Sendang Mulyo. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas peran serta Mbak Sasa dalam penanganan COVID, juga pencegahan dan lain sebagainya, termasuk edukasi di lapangan ya Mbak. Sehingga di Kelurahan Sendang Mulyo alhamdulillah saat ini sudah zero, terakhir sudah zero. Ini peran serta juga dari Mbak Sasa. Terus ke depan, nanti yang kedua, ke depan mudah-mudahan ini terkait dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat ya Mbak ya, untuk mengingat warga masyarakat apa yang digunakan saat vaksinnya apa, tanggal berapa, dan harus berapa lagi diulang. Itu juga sangat bermanfaat karena tidak untuk kemungkinan ada yang banyak lupa, sehingga dengan adanya sistem itu mudah diingat oleh yang bersangkutan gitu.
Terus yang ketiga ya barangkali ada hal yang kurang berkenan, saya mewakili Kelurahan Sendamulyo mohon maaf. Apa ya? Kan mahasiswa itu nantinya juga jadi seorang ibu, biar menambah pengetahuan juga selain untuk pendidikan tapi juga untuk wawas diri, untuk pengetahuan diri sendiri nanti kalau jadi ibu ya. Terus untuk ini pun vaksinasi itu bagus juga karena memang usia 0 sampai 2 tahun itu harus vaksin supaya terbentuk kekebalan tubuh. Meskipun sudah punya kekebalan sendiri, tapi paling tidak kan ini penting gitu loh maksudnya. Anggapannya bagus lah ini kalau anak-anak tahu seperti ini, jadi apalagi anak yang remaja ya, ndak laki ndak perempuan, maksudnya harus tahu nanti kalau punya anak divaksin, harus tahu bagaimana cara hidup bermasyarakat gitu. Tanggapannya bagus kalau saya ya. Itulah program-program yang telah saya lakukan dalam masa KKN tematik ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu dosen pembimbing, Lurah Kelurahan Sendamulyo, Ketua RW 23, warga Kelurahan Sendamulyo, anak-anak RW 23, dan pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan program ini. Semoga program-program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat diteruskan dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.